Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor. Baik teman-teman, ini kita akan sedikit memberikan informasi saja ya kepada teman-teman, khususnya YouTuber pemula yang sering berkumpul di Insan Tutor atau sering komen di Insan Tutor. Gini, mungkin sebentar lagi seperti yang kita bahas di video saya sebelumnya ya, ini bakal ada update dari YouTube. Dan itu mungkin update-nya ya agak sedikit greget lah ya. Tapi sekali lagi, teman-teman nggak usah panik, nggak usah merasa paling susah sendiri. Karena kenapa? Gini ya, kadang-kadang memang kita harus membiarkan hidup kita ini jungkir balik dulu supaya kita belajar ya, supaya kita belajar. Belajar apa bang? Ya belajar semuanya, belajar hidup, belajar YouTube, belajar kemandirian, belajar pribadi, belajar konsisten. Intinya adalah belajar semuanya. Belajar sambil ngerokok boleh juga. Santai. Kan sudah sering saya bilang, kadang-kadang YouTube ini juga sedikit jago ya. Kalau dihadapi dengan serius, kadang-kadang sama dengan gini loh. Bikin video itu serius banget. Semuanya serba serius, dikasih SEO, dikasih thumbnail yang bagus. Pokoknya diseriusi lah, nggak ada yang nonton. Kadang-kadang kita bikin video yang asal-asalan, malah rame view. Nah ini kan dagelan ya. Makanya nggak usah dianggap serius. Kalaupun ada perubahan sistem ataupun perubahan apapun yang terjadi di YouTube, jangan kaget. Karena tiap tahun memang seperti itu. Tiap tahun itu YouTube itu akan selalu berubah ya, sesuai dengan YouTuber-YouTuber atau sesuai dengan perkembangan zaman. Memang itu selalu berubah. Jadi jangan kaget nanti. Perubahannya apa? Insan Tutor sendiri juga belum tahu, tapi belajar dari pengalaman saja. Biasanya mulai dari September ini sudah ada desas-desus. Ya biasa, YouTube memang begitu. Bukan hanya YouTube, perusahaan-perusahaan besar yang berasal dari Amerika ya memang begitu. Ya bukan hanya YouTube, sekali lagi. Nanti kita bahas YouTube lah, tapi saya kasih contoh. Contoh Apple ya. Perusahaan Apple tuh biasanya misalnya ada launching baru atau launching produk baru, biasanya desas-desusnya kan 3 bulan sebelumnya udah didesas-desusin ya. Setelah itu produk di launching. Nah, launching resminya nanti masih Januari. Tapi sebenarnya bulan 11 sudah mulai di launching. Biasanya seperti itu. Nanti pengumuman resminya sudah Januari, itu baru diumumkan resminya. Jadi penjualan di bulan 11, 12 itu nanti, wah ini baru launching sudah terjual sekian unit. Itu permainan bos, permainan ya. Permainan itu sudahlah, nggak usah dipikirin. Sama juga seperti YouTube ini, biasanya nanti digembar-gemborkan, tapi pastinya kita nggak tahu bulan berapa, kita nggak tahu. Tapi yang terjadi sebelum-sebelumnya adalah akhir tahun, awal tahun itu akan ada perubahan besar-besaran. Mulai mungkin dari algoritma, mulai dari persyaratan, yang kadang-kadang persyaratan itu kadang-kadang bisa dipandang merugikan YouTuber kecil, atau bisa dipandang juga merugikan YouTuber besar. Sebenarnya nggak juga seperti itu, tergantung dari sudut mana kita memandang ya. Mereka juga punya ahli-ahli yang sebenarnya ingin supaya YouTuber ini tetap eksis, supaya YouTube, bukan YouTuber ya, supaya YouTube atau produknya Google ini tetap eksis ya, nggak bangkrut. Jadi nggak usah diambil pusing apa itu perubahannya, nggak usah terkejut, nggak usah down. Intinya biasa saja. Tiap awal tahun memang ada perubahan. Padahal sebenarnya itu sebelum akhir tahun itu sudah mulai diterapkan. Setelah itu resminya dirubah, mungkin bisa jadi Januari, bisa jadi Februari, bisa jadi September pengumuman resminya. Tapi sebelum pengumuman itu sebenarnya sudah diuji coba. Ya, sama dengan Apple tadi, digembor-gemborkan dulu, setelah itu dijual, setelah itu resminya ini. Jadi ada perubahan, itu YouTuber itu sudah siap mental gitu loh. Jadi kalau memang nanti perubahannya di bulan 11 atau sebelum bulan 11, santai saja. Pengumuman resminya mungkin bulan Januari, santai saja. Contoh gini dulu ya, dulu pernah saya lakukan. Di bulan 10 tahun lalu, bukan tahun lalu ya, di bulan 10, tahun lalu, intinya di bulan 10 lah ya. Di bulan 10 itu satu HP saya bisa bikin 50 email bro ya, tanpa harus verifikasi nomor.
Dan YouTube sudah mengumumkan itu sejak sebelum bulan 11. Sudah mengumumkan, sudah desas-desus pengumuman resminya mulai Januari tidak bisa bikin email tanpa verifikasi nomor HP. Bulan 10 itu saya masih bisa bikin 50 email dalam satu HP. Tapi bulan 11-nya sudah nggak bisa. Padahal pengumuman resminya Januari. Harusnya kan mulai nggak bisa bikin email itu kan Januari. Tapi kenapa bulan 11 sudah nggak bisa? Sudah mulai diterapkan. Jadi jangan terkejut. Kenapa kok seperti itu? Gini, ya. Amerika ya, Amerika mayoritas beragama Nasrani. Sekali lagi, ini bukan masalah tentang agama. Kita harus tetap menghormati antar umat beragama, ya, dimanapun tempatnya. Karena apapun agamanya itu adalah saudara kita juga. Apalagi sesama Indonesia, ya. Sekarang kita ngomong masalah Amerika dah, karena perusahaan ini aslinya di sana. Rata-rata karyawan sana, perusahaan-perusahaan besar yang asli dari Amerika, seperti YouTube contohnya, ya, entah itu Amerika atau patungan dengan perusahaan lain, itu rahasianya mereka lah. Mungkin patungan dengan perusahaan Israel nggak usah kita bahas lah, itu urusan mereka. Mulai bulan 11 itu kan mereka sudah persiapan Natal, bos, ya, bulan 12-nya, ya. Bulan 12 sudah persiapan Natal, tahun baru, itu mereka sudah nggak bisa kerja. Walaupun bisa kerja, itu mungkin hanya bisa 15 hari atau beberapa hari, yang jelas tidak bisa full. Makanya kenapa sebelum bulan 11 itu sudah mulai digembor-gemborkan dan sudah mulai dijalankan supaya tidak menjadi beban. Nanti bulan 1 sudah mulai, artinya bulan 1 atau bulan Januari, itu biasanya pengumuman resminya. Itu biasa, karena bulan 12 itu kan kebanyakan orang sibuk, ya, mulai aktivitas. Jadi nanti kalau memang ada mungkin pengumuman YouTube, atau mungkin YouTube ini mau bikin lawak lagi atau dagelan lagi dengan peraturannya, ikutin saja, ya. Yang penting tetap belajar. Sekali lagi, jangan biarkan diri kita menyerah. Kadang-kadang kita juga harus mundur satu langkah untuk persiapan lari lebih kencang, ya. Mundur satu langkah, persiapan. Kalaupun peraturan baru nanti teman-teman berpikirnya mungkin, wah ini ngerugiin channel kecil, enggak. Anggaplah kita mundur satu langkah untuk persiapan lari lebih kencang, ya. Tetap positif intinya, tetap berkarya, jangan terkejut. Tiap tahun memang seperti itu, peraturan YouTube itu memang seperti itu, ya. Jangan diambil pusing, santai, hadapi dengan senyuman. Mau ngelawak apalagi, ya kita nggak tahu. Anggap aja ya, memang dunia ini lawak, bukan hanya di YouTube, ya. Dunia ini sebenarnya nggak usah dianggap serius lah, memang lawak. Perusahaan juga lawak semua. Semoga ini menjadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman makin berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam buat keluarga.